Stop bayar pinjol kalau hutang kalian itu pengen lunas. Karena sekarang itu pinjol semakin kejam. Ketika kita bayar hutang, malahan hutang kita akan semakin bertambah, bukannya semakin berkurang atau bahkan nggak bakal bisa lunas. Di sini saya mau bahas buat kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Pada kesempatan video kali ini saya ingin membahas tentang yang namanya stop bayar pinjol jika kalian pengen hutangnya lunas ya. Karena ini adalah sebuah pernyataan yang sangat tegas, yang sangat keras bagi saya. Karena menurut saya ini adalah hal yang sangat benar dan sangat-sangat harus dilakukan oleh semua para nasabah pinjol. Kenapa kok bisa saya katakan seperti itu? Ada dua faktor atau dua alasan yang menjadi saya pengen bilang seperti itu. Oke, di sini saya pengen bahas. Pertama, dari segi alasannya ataupun yang pertama dulu itu tergantung dari faktor ya teman-teman semuanya. Banyak sekali nasabah di sini ataupun teman-teman semuanya yang melakukan pinjaman online itu pengen bayar pinjol tetapi menggunakan gali lubang tutup lubang. Nah, ketika kalian menggunakan sistem gali lubang tutup lubang, ketika bayar pinjol, bukannya hutang kalian itu semakin lunas, tapi kalian itu malah semakin banyak hutangnya. Makanya saya katakan di awal video tadi, jangan pernah bayar pinjol kalau hutang kalian itu pengen lunas. Ya, karena biar bagaimanapun, kalau dengan cara gali lubang tutup lubang, kita tidak akan pernah bisa melunasi hutang pinjol. Titik. Kenapa? Karena bunga pinjol itu sangat tinggi, bunga pinjol itu sangat kejam teman-teman semuanya. Walaupun OJK sendiri sudah mengatur tentang bahwasanya pinjaman online itu bunga per harinya adalah 0,01% dan maksimalnya itu 0,3%, itu ternyata pada kenyataannya di lapangannya nggak sesuai teman-teman ya. Walaupun dibilang, ah bang bunganya kecil kok, cuman 0,3% per hari. Nah, sebenarnya ketika kita melakukan pinjaman di online, kalian boleh cek, kalian boleh cross check sendiri, bunga yang kalian terima itu sebenarnya tidak kurang dari 0,3%, bahkan bisa jadi 0,4%. Di lapangannya seperti itu. Nah, ini menjadi peringatan juga sebenarnya untuk para OJK agar coba deh turun ke lapangan langsung melihat hutang-hutang pinjol itu sebenarnya sudah sesuai belum. Karena kan OJK bilang kalau misalkan maksimal bunga pinjol itu adalah 0,3% per hari, tapi kenyataannya di lapangan itu enggak seperti itu. Bisa banget yang namanya dan banyak banget pinjol yang menerapkan bunga lebih dari yang tetapkan OJK teman-teman ya. Itu pertama, jangan pernah bayar pinjol menggunakan sistem gali lubang tutup lubang, karena itu tidak bakal melunasi hutang tapi bakal menambah hutang teman-teman ya. Itu. Terus kemudian yang kedua adalah ketika kalian itu membayar pinjol dengan kebutuhan, oke, kalian itu tidak melakukan gali lubang tutup lubang ya. Yang kedua ini adalah ketika kalian itu tidak melakukan gali lubang tutup lubang pun, kalau kalian itu bayar pinjol tersebut dengan bunga dan juga denda keterlambatan, maka sebenarnya kalian itu tidak akan becus teman-teman semuanya. Kalian akan berhutang lagi. Kenapa? Karena percuma BI checking kalian sudah jelek, slik OJK kalian sudah jelek, terus dan nama-nama kalian juga sudah masuk dalam backlist. Itu kalian sebenarnya percuma bayar pinjol kalau kalian masih mau bayar bunganya dan juga dendanya. Lebih baik kalian tunggu sampai galbas 1 tahun, lalu kemudian kalian negosiasi bunga dan juga denda keterlambatan itu sampai 0%. Karena di video sebelumnya saya sendiri sudah menyampaikan tips dan juga trik bagaimana cara negosiasi bunga dan juga denda keterlambatan itu menjadi 0. Di video sebelumnya saya sudah sampaikan, kalian tinggal tonton aja, karena ya bunga dan juga denda keterlambatan itu bisa dinegosiasikan bahkan bisa jadi sampai 0 teman-teman ya. Seperti itu. Jangan pernah ya, jangan pernah bayar pinjol beserta bunga dan juga keterlambatan dendanya, karena itu nantinya kalian itu hutangnya sangat bengkak dan sangat besar sekali teman-teman ya. Jangan sampai ketika kalian mau bayar pun kalian harus hanya bayar pokoknya aja, jangan sampai ada bayar bunga, bayar denda keterlambatan teman-teman. Oke, nah ini merupakan statement yang harus saya katakan, karena ya ketika kalian itu sudah mau bayar bunga dan juga keterlambatan denda, kalian bayar semuanya. Nanti suatu saat kalian akan ketagihan untuk melakukan pinjaman lagi. Karena saya sudah merasa mampu bayar. Nanti saya kalau butuh lagi mau minjem lagi. Nah itulah yang menjadi statement saya. Kalau
alasan kedua kalian itu bayar, walaupun tidak menggunakan lubang tutup lubang, kalian akan pengen melakukan pinjaman lagi karena merasa sudah mampu. Padahal ketika kalian itu melakukan pinjaman lagi, uang kalian itu lagi dikuras lagi sama pinjol. Akhirnya kalian itu hutangnya ada lagi, dan itu nggak bakal ada ujungnya dan itu tidak akan ada selesainya. Makanya saya katakan di awal, jangan pernah bayar pinjol ketika kalian itu pengen melunasi hutang. Caranya, kalian itu kalau pengen melunasi hutang, kalian harus hanya pokoknya aja. Jangan sampai bayar bunga, jangan sampai bayar denda keterlambatan ya. Dan bunga dan denda keterlambatan itu bisa dinegosiasi. Cek aja video saya sebelumnya, oke? Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat, dan kalau kalian suka dengan video ini silahkan di like, dan kalau kalian ngerasa video ini perlu banyak yang nonton agar mereka itu pada paham tentang dunia pinjol, silahkan di share ya. Saya mau tutup dulu video ini dengan kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.